Karyawan menyerbu ke kantor presiden. Dia melihat robot wanita cantik di depannya. Dia merasa robot ini dibuat olehnya. Robot wanita yang mengenakan pakaian putih di sebelahnya menarik perhatiannya. Dia ingin menjangkau dan menyentuhnya. Robot Arisa mengeluarkan peringatan. Tolong hormati. Penjaga keamanan menjadi bingung. Dia belum pernah melihat pertarungan robot melawan manusia. Situasi ini baru pertama kali ditemui. Dia tidak mendengarkan nasihatnya lagi mengulurkan tangannya. Dia didorong ke tanah oleh Arisa. Dia tidak percaya melihatnya. Kemarahan mencengkeram Arisa untuk merendahkannya. Tubuh macet tepat di stasiun pengisian daya, menyebabkan robot pengisi daya terputus. Saat ini, satpam lain masuk ke kantor mencari rekan kerja. Melihat tembaga, dia yakin itu disebabkan oleh robot wanita di depannya. Dia langsung panik dan mengambil pistol. Tapi Arisa dengan tenang keluar dari kantor. Saat ini baterai Arisa kurang dari 10%. Dia harus mencari tempat untuk mengisi baterai untuk mengisi baterainya. Bos Victor menerima berita itu dan pergi ke. Dia melihat tubuh itu dan merasa sangat sulit untuk percaya. Robot terbaru juga tidak menunjukkan jejak. Dia mencuri pistol penjaga, menanyainya di mana robot itu berada. Sekretaris menyarankan Victor untuk tenang, atau akan ada badan lain? Baru saat itulah Victor tenang. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa orang tersebut dibunuh oleh robot tersebut. Tapi Victor tidak mempercayai kata-katanya. Karena sebelum robot dirancang, perintah tidak boleh menyakiti manusia. Sampai Victor melihat kamera pengintai di kantornya. Victor memerintahkan semua orang untuk merahasiakan ini. Hal ini akan berdampak buruk pada reputasi perusahaan. Karena untuk menemukan robot yang hilang, Victor memerintahkan untuk mematikan listrik untuk membatasi jangkauan aktivitas Arisa. Pada saat yang sama, dia mengirim penjaga keamanan. Tapi Victor lupa Arisa adalah robot dengan kesadarannya sendiri. Dia melihat tubuh karyawan itu, langsung tahu ada pengisi baterai di dalamnya. Jadi Arisa masuk ke mobil tanpa ragu-ragu. Robot melihatnya sebagai jenisnya sendiri, jadi dia menerima keberadaan Arisa. Lalu tutup pintunya. Robot sadar diri pertama memasuki masyarakat manusia begitu saja. Di sini, Georgie memimpin putrinya untuk bertemu istrinya terlebih dahulu. Tiba-tiba atasannya memintanya untuk melakukan otopsi terhadap satpam. Georgie meminta putrinya untuk menunggunya di mobil, lalu dia pergi bekerja. Tapi Sonya tidak mendengarkan ayahnya, dia berjalan sendirian di depan ambulans. Ketika dia melihat Arisa telah selesai mengisi baterainya, Sonya dengan penasaran mengulurkan tangannya. Secara tidak sengaja menjadi pengguna pertama lagi. Anda telah diberi izin sebagai pengguna level 1. Sonya menjadi pengguna pertama robot Arisa. Arisa melihat luka di tangan Sonya. Dia menoleh untuk mencari peralatan medis untuk perban. Sekarang Georgie kembali. Sonya memberitahunya bahwa dia baru saja bertemu dengan robot yang sangat cantik. Tapi Georgie tidak peduli dan membawa putrinya keluar dari sana. Arisa menyaksikan ayah dan anak itu pergi. Dia sepertinya sedang berpikir. Arisa pergi ke kantor Georgie. Sonya mengatakan ayahnya adalah seorang koroner. Arisa, melalui citra komputer Georgie, menemukan alamat keluarga Sonya. Hari itu, robot tersebut melaporkan kepada Georgie bahwa Arisa telah memasuki masyarakat manusia. Dia segera melakukan otopsi untuk satpam. Lewat memar itu, satpam tidak harus mati secara normal. Tetapi rekannya Jim mengatakan dia meninggal karena penyakit jantung. Rekan kerja menyembunyikan kebenaran. Georgie memintanya untuk mengangkut jenazah. Jika tidak, akan dilaporkan ke polisi. Rekan-rekan menasihatinya untuk tidak peduli. Ini terkait dengan reputasi perusahaan, jadi tidak bisa tersinggung. Menghadapi intimidasinya, kata Georgie. Kecuali saya kasih 300.000. Sekarang Georgie membutuhkan uang ini, karena dia bertengkar dengan mantan istrinya untuk mendapatkan hak asuh atas putri mereka. Dengan dukungan sebesar ini, ia dapat dengan kuat memegang hak asuh anak. Namun bagi Georgie, ia kini berada dalam dilema. Dia tidak tahu apakah itu benar atau salah. Saat ini, Arisa mengikuti alamat ke kamar Sonya. Sonya takut pada ayahnya, jadi dia menyembunyikan Arisa di lemari. Sebagai pengguna pertama robot tersebut, Arisa sangat patuh pada Sonya. Setiap hari dia berada di sisi Sonya, berusaha membuatnya bahagia. Saat ini, saudara laki-laki Egor pulang sekolah. Tiba-tiba terdengar suara binatang buas. Dia dengan hati-hati pergi untuk memeriksa. Raungan Arisa mengejutkannya. Melihat adiknya muncul di samping Arisa, Egor buru-buru mengangkatnya. Dia bertanya dari mana asalnya, dan Sonya menjelaskan bahwa ini adalah robotnya. Pengguna Arisa yang sama.
Karena itu, Sonya memerintahkan Arisa untuk menjadikan Egor sebagai pengguna kedua. Anda telah diberikan izin untuk menjadi pengguna utama. Karena untuk menemukan Arisa yang hilang, para insinyur merusak program Arisa. Juga tahu lokasinya. Victor mengirim seseorang untuk mencari. Arisa merasa lokasinya telah rusak. Dia berjalan ke truk dan mengeluarkan pelacak. Tidak lama kemudian truk itu berhenti. Para junior mencari tetapi tidak menemukan Arisa, hanya menemukan pencari lokasi. Di sini, Georgie, setelah menerima uang, membuat bukti kematian palsu. Berhasil melarikan diri dari polisi. Ketika Anda berpikir semuanya sempurna, tiba-tiba mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa keluarga korban datang untuk melaporkan kasus tersebut. Minta tim otopsi untuk mengulang. Sekarang Georgie sedang panik, karena dia akan mendapat masalah besar. Jadi Georgie pergi ke kamar mayat di tengah malam. Dia mengisi ruangan dengan minyak dan kemudian menyemprot tanda itu. Secara bersamaan menembus inti bagian dalam asisten robot. Dia ingin menyalahkan organisasi anti-robot. Kemudian membakar kamar mayat. Setelah semuanya selesai, Georgie berbaring di tempat tidur. Arisa kini datang ke sisinya, memberikan izin kepada Georgie untuk menjadi pengguna utama. Anda telah diberikan izin untuk menjadi pengguna utama. Georgie bangun, menemukan robot di dalam rumah. Masih memakai baju tidur mantan istrinya. Dia dulu tidak menyukai robot, sekarang dia semakin membencinya. Georgie tidak peduli dengan putrinya. Dia melihat Arisa dan menyerahkan robot pengumpul ke pusat pemrosesan. Sonya sangat bernostalgia. Dia melompat keluar dari mobil dan berlari menuju Arisa. Arisa dengan cepat mendobrak pintu besi dan buru-buru berlari menuju Sonya. Pada saat bahaya untuk menyelamatkannya, sebuah truk melewati keduanya. Untungnya, Arisa bereaksi cepat menyelamatkan Sonya. Georgie memeluk putrinya, menanyakan apakah dia terluka. Untung Sonya baik-baik saja. Dia menggandeng tangan putrinya dan hendak pergi. Arisa duduk di tanah diam-diam. Pada titik ini, Georgie memiliki pemahaman baru tentang robot. Dia menerima Arisa. Di sini, polisi di lokasi kebakaran menemukan serpihan di tubuh. Ini tidak sama dengan organisasi anti-robot. Karena setiap beraksi, mereka akan mengambil chip sebagai piala. Jelas yang dimaksud pelaku bukanlah robot. Bars, melalui kamera pengintai di tempat kejadian, menemukan Georgie. Dia menjadi tersangka terbesar. Jadi Bars meminta surat perintah penggeledahan kepada atasannya. Tapi terlalu sulit untuk menilai si pembunuh. Atasan menggunakan alasan bahwa bukti tidak cukup untuk menolaknya. Bar memutuskan untuk mencari sendiri untuk menemukan bukti untuk dibuktikan. Di sini, Sonya membalut luka Arisa. Tapi luka ini tidak sepadan. Selama Anda memulai program, lukanya akan sembuh. TV sedang menyiarkan berita tentang kebakaran di kamar mayat. Berdasarkan kamera di sekitarnya. Saat keluar dari TKP, tersangka menggunakan jaket. Berita ini langsung membuat Arisa waspada. Dia merindukan Georgie. Dia menggunakan alasan untuk pergi membeli susu, untuk menghancurkan mantel itu. Dalam perjalanan juga ditemukan sedang dilacak. Hanya satu pandangan, menakuti lawan. Malam ketika Bars datang untuk menemukan Georgie memperjelas maksudnya. Sekarang, dia curiga Georgie ada hubungannya dengan kebakaran kamar mayat. Georgie khawatir, jadi dia membuat alasan untuk pergi ke kamar mandi. Bar segera meminta pencarian dari kamar kecil terlebih dahulu. Apalagi sangat tegas. Kekhawatiran Georgie, tentu saja tidak setuju. Dalam pertengkaran tersebut, Arisa mengatakan Bars tidak menunjukkan surat perintah penggeledahan. Georgie berkata, tidak ada surat perintah penggeledahan, beraninya kau masuk. Bar tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak berharap robot memahami hukum. Untungnya, Arisa bereaksi atau akan merepotkan. Menunggu polisi pergi, Georgie bergegas mencari mantel itu. Arisa memberitahunya bahwa pakaiannya sudah ditangani olehnya. Georgie sangat skeptis, tetapi juga terkejut. Dia bermaksud mempertahankan Arisa, seperti yang diharapkan, pilihan paling cerdas. Pria itu ingin mengejar gadis itu. Putra Georgie, Egor membawa robot kakeknya ke depan organisasi pembersihan. Untuk menunjukkan bahwa Anda dan pacar Anda berada di pihak yang sama. Egor mengeluarkan belati dan mengarahkannya ke jantung robot. Saat hendak menyerang, robot itu membuka mulutnya untuk berbicara. Halo, Egor, apakah Anda ingin secangkir coklat panas? Meski di dalam hatinya Egor sangat bernostalgia. Tapi dia tidak tahan dengan hasutan dan dengan tegas memasukkan belati ke jantung robot. Mereka kemudian menggantungkan robot-robot yang hancur di jembatan satu persatu, untuk melampiaskan ketidaksenangan mereka. Karena mereka mengira robot telah mengambil pekerjaan mereka.
Jadi mereka datang dengan rencana untuk menyingkirkan robot tersebut. Saat ini, foto Arisa muncul di pertemuan tersebut. Mereka berdiskusi, bagaimana mempromosikan robot secara komprehensif. Dengan demikian mengurangi biaya tenaga kerja, membantu usia pensiun orang bertambah 20 tahun. Tapi perlu dipikirkan cara tradingnya. Sekarang robot aslinya hilang, akan ada peluang bagi lawan. Karena ingin menemukan Arisa yang hilang, Victor menekan sang insinyur, memberinya misi 3 hari untuk menemukan Arisa. Insinyur, di bawah tekanan yang terlalu besar, menciptakan Arisa kedua, tetapi jauh lebih buruk daripada aslinya. Lagi pula, Arisa yang asli, adalah penelitian mereka sendiri. Air Anda tidak ada bandingannya. Meski Victor tidak terlalu puas, kini dia hanya bisa menggunakan cara ini, untuk mengganti aslinya di pengumuman besok. Di sini, Jim menemukan Georgie dan menyarankannya untuk membawa Arisa kembali ke tempatnya semula. Jika tidak, keluarganya akan menghadapi bencana. Menghadapi ancaman Jim, Georgie memintanya keluar dari rumahnya. Tapi percakapan itu didengar oleh Arisa. Dia kembali berniat untuk membunuh. Arisa memanfaatkan waktu ketika ayah dan anak tidak memperhatikan, menyelinap mencari Jim. Benar-benar tidak perlu dicari, Jim tidak menyangka Arisa datang secara otomatis. Jim kemudian membawanya ke Gleb, pengawal Victor, yang bertugas menemukan robot Arisa. Dia membayar Jim beberapa bonus. Saat Gleb hendak menyerahkan Arisa ke bos, detik berikutnya, Gleb sangat ketakutan, melepaskan 2 tembakan ke arah Arisa, berbalik dan lari ke mobil. Arisa segera mengejar. Dia naik ke pintu mobil, menggunakan tinjunya untuk memecahkan kaca dan masuk ke dalam. 2 orang di dalam mobil berkelahi dengan sengit. Terjadi ledakan dan mobil terbalik. Tidak tahu berapa lama, Gleb terbangun dari komanya. Ia mencoba keluar dari mobil. Meski begitu, Arisa masih menggenggam erat kakinya dan tidak melepaskannya. Setelah tembakan, dia memasuki kondisi tidur. Setelah itu, Gleb membawa Arisa ke depan bosnya. Victor melihat robot dengan memar dan patah hati. Insinyur itu segera mengatakan dia punya cara. Gleb menasihatinya agar tidak melakukannya. Jika tidak, semua orang akan berada dalam bahaya. Tetapi insinyur itu tidak mendengarkan dan mengklik untuk memulai sistem pemulihan. Arisa segera sadar kembali.